Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Rimofia Rahmawati, NBP 20010036. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pengendalian internal dan kas. Pertama yaitu jelaskan definisi pengendalian internal. Pengendalian internal yaitu standar yang digunakan perusahaan untuk mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Dan definisi kas. Kas yaitu alat pertukaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan setiap saat diinginkan. Pengendalian internal terhadap penerimaan dan pembayaran kas. Pengendalian internal terhadap penerimaan dan pembayaran kas yaitu untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan. Perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Jelaskan tujuan pengendalian internal terhadap penerimaan kas. 1. Pengamanan aset. 2. Informasi akurat. 3. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. 5. Jelaskan tujuan pengendalian internal terhadap pembayaran kas. 1. Pengendalian internal atas pengeluaran kas harus memberikan jaminan bahwa pengeluaran dilakukan hanya untuk transaksi yang diotorisasi. 2. Pengendalian kas harus memastikan bahwa kas digunakan secara efisien. 3. Sistem voucher memastikan bahwa apa yang dibayarkan adalah apa yang benar-benar dipesan, diterima, dan ditagih oleh pemasok. 6. Jelaskan tentang pengendalian internal untuk kas kurang atau kas lebih, cash short and over, yaitu kasir dapat membuat kesalahan memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. 2. Sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. 3. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun kas kurang atau kas lebih. Jelaskan tentang pengendalian internal untuk kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas yang diterima melalui cek dan giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut dengan slip pembayaran bersama dengan lembar pembayaran mereka. Jelaskan tentang pengendalian internal untuk kas yang diterima melalui transfer dan dana elektronik. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik yaitu kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik. Sebagian pemegang kartu kredit memberi kekuasaan kepada bank penerbit kartu untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah lain, bank, sehingga bentuk otorisasi transfer dana elektronik bulanan. Setiap bulan perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan kas ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagai pengurang saldo. 9. Jelaskan tentang pengendalian internal untuk sistem voucher, yaitu sistem voucher merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran kas. Voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti perizinan izin membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang.